seorang Jokowi 9 tahun negara kita hancur dan rusak. Sangat rusak. Rusak di mana? Ya kan? Secara hak asasi manusia jelas sudah banyak yang dia langgar. Bicara kerakusan, ketamakan dari seorang pemimpin yang akhirnya menghibahkan semua negara untuk keluarganya. Coba kita berpikir, naib kita kalau kita mengakui bahwa beliau hebat, atau beliau bagus, atau beliau pinter. Jadi kalau kita mau mengambil sitiran dari paradoksnya Rocky Gerung, orientasi kita manusia dungu semua. Padahal kita kembalikan, yang dungu siapa? Karena rakyat-rakyat kita ini, kita lihat sekarang ini, emak-emak yang seharusnya di dapur, bapak-bapak yang sudah sepuh masih mau bergerak. Kenapa? Karena terpanggil. Kita ini sudah digencet habis oleh mereka kalangan elit. Tidak ada pembelaan dari orang-orang yang saya rasakan adalah orang-orang pintar atau orang-orang hebat. Hanya Rocky Gerung yang bisa tampil untuk membela kita. Dan ditambah lagi sekarang kita sudah melek semua. Pak Jokowi membawa konsep yang ugal-ugalan membangun negeri ini. Itulah men yang terjadi. Anda lihat, di atas ada kereta cepat, di bawah kita ada MRT, LRT, di depan kita ada sirkuit Mandalika, di belakang kita ada Danau Toba, Trans Sumatera, Trans Papua. Waduh, aduh, betul-betul ugal-ugalan Pak Jokowi ini. Itulah men. Maka seluruh rakyat Indonesia wajib tersenyum kepada Pak Jokowi. Sampaikanlah ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Itulah saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Maka jika Anda selama ini masih nyinyir, apalagi kekurangannya? Apalagi men? Kurangnya apa? Pure. Maka bagi Anda yang masih nyinyir terus, berarti mental Anda rusak. Rusak. Karena apa? Dunia mengakui bahwa Jokowi adalah presiden terbaik dunia. Madiun men, Madiun berat. Oke guys ya, ada dua bapak-bapak yang di awal video ini saya reaksi. Bapak yang pertama, dia kurang begitu suka dengan pemerintahan saat ini. Dia merasa bahwa hidupnya terhimpit, hidupnya digenjat karena pemerintahan saat ini yang menurut dia yang membuat hidupnya atau membuat bangsa Indonesia sengsara ya. Sedangkan bapak yang kedua, walaupun penampilannya seperti itu guys ya, tetapi dia menilai bahwa di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini pembangunannya ugal-ugalan. Di atas ada LRT, di bawah ada MRT, ya, di tengah ada KRL. Lalu kemudian dengan beberapa pembangunan infrastruktur yang terjadi di beberapa daerah, ya. Nah guys, ini tergantung sudut pandang, ya. Apabila kita melihat bahwa Indonesia banyak kemajuan saat ini dengan berbagai macam pembangunan infrastruktur, tentu kita akan bersyukur. Namun apabila kita memang orangnya suka mengeluh ya, menyalahkan orang lain jika keadaan kita kurang bagus, kurang baik, keadaan kita susah, ya kita mencari kambing hitam, nah sudah pasti pemerintah akan menjadi sasaran kambing hitamnya. Nah guys, kita akan lihat lagi komentar dari netizen berikut ini. Salam Pancasila. Wahai saudara-saudaraku sekalian seluruh Indonesia dan anak-anak generasi muda Indonesia, kita tetap harus tegar, kita kuat. Memang ini masa yang susah cari kerja.
presiden pun harus mencarikan kerja anak-anaknya. Nah, orang-orang seperti kita rakyat harus bagaimana? Ya. Nih contohnya, Presiden Jokowi itu terpaksa harus mencarikan kerja anak-anaknya. Ya karena dia presiden sehingga mudah mencarikan kerja anak-anaknya. Ya, contohnya yang pertama Gibran. Dulu dicarikan kerja sebagai wali kota. Lalu sekarang berhasil dicarikan kerja menjadi wakil presiden. Ya. Kemudian Kahiyang Ayu. Ya, begitu menikah suaminya langsung dicarikan kerja menjadi wali kota Medan yang sebentar lagi menjadi gubernur. Kaisang ya menjadi ketua partai PSI. Ya, kemarin ya karena pengaruh bapaknya sehingga mendapatkan fasilitas pergi pakai jet pribadi. Ya, paham ya sampai sini? Indonesia ini adalah negara Pancasila. Ya, negara yang berdasarkan Pancasila. Jadi, hal-hal yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa ya, didasari oleh Pancasila sebagai falsafahnya. Ya. Tetapi ngemeng-ngemeng ternyata Pancasila itu hanya berlaku untuk rakyat Indonesia. Hanya berlaku untuk kita semua. Ya. Rakyat harus berketuhanan yang Maha Esa. Rakyat harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Rakyat Indonesia harus menjaga persatuan Indonesia. Dan rakyat Indonesia harus bermusyawarah sesuai sila keempat Pancasila jika ada masalah. Nah, sila kelima, rakyat dijanjikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sampai saat ini tidak terwujud, tidak tercapai. Dan rakyat atas dasar Pancasila harus bersabar. Ya, itu gambaran ya, biar kalian tahu. Ya, apalagi sekarang ya, anak-anak muda yang menggeluti dunia olahraga, terutama sepak bola, harus mengubur mimpinya. Karena saat ini PSSI lebih mengutamakan kepada pemain-pemain naturalisasi. Ya, pemain naturalisasi itu setengah Indonesia, setengah luar negeri atau asing. Nggak seperti kalian. Ya, manusia-manusia asli Indonesia. Lihat timnas Indonesia saat ini. Ya, 11 pemainnya itu nama-nama asing. Dan kita tetap harus sabar karena kita harus melaksanakan Pancasila. Paham sampai sini ya? Nah, bahasa saya ini nggak pernah pakai bahasa asing. Pasti pakai bahasa Indonesia yang mudah dimengerti karena memang tujuannya untuk kita semua rakyat Indonesia. Nah, ya. Ngemeng-ngemeng, kalian hari ini makan apa? Listrik yang tuit-tuit itu sudah diisi belum? Ya, kita harus tetap banting tulang, peras keringat untuk bisa menjalani hidup. Itulah Indonesia, tapi tidak sesuai dengan Pancasila. Karena Pancasila di ujungnya sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke? Merdeka. Kapan? Abah Parpeci Merah ini tidak di dunia politik, di dunia bola olahraga juga dia berkomentar ya. Namun sayangnya di dunia bola guys ya, banyak sekali prediksi-prediksi atau ocehan-ocehan dia yang blunder dan keliru ya. Salah satunya dia memperkirakan kita bakal dikalahkan secara telak oleh Arab Saudi dan juga Australia guys ya. Namun apa yang dia sampaikan itu
tidak menjadi kenyataan, keliru ya. Dia prediksi kita akan dikalahkan Arab Saudi dengan skor 5-0, tetapi nyatanya tidak seperti itu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa apa yang dia sampaikan ini ya hanya sekedar lucu-lucuan, hanya sekedar lelucon saja ya. Nah, menyangkut pemain-pemain naturalisasi tadi ya, jadi saya mau jelaskan bahwa pemain-pemain naturalisasi kita ya, pemain-pemain keturunan itu mereka masih memiliki darah atau masih punya keturunan dari Indonesia guys ya. Dan juga mereka membela tim nasional kita dan mereka pandai tuh, bisa tuh menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Jadi jangan menganggap bahwa mereka itu orang asing sepenuhnya guys ya. Lagi pula, bukankah kita masyarakat Indonesia merindukan kemajuan sepak bola kita ya? Ya gimana sepak bola mau maju kalau kita tidak pernah mau belajar, kita hanya mengandalkan kemampuan-kemampuan hanya dalam negeri saja. Justru kita harus lihat negara-negara ya, kita harus merekrut pemain-pemain lain yang punya kemampuan di atas pemain-pemain lokal ini, agar apa? Agar bisa kolaborasi, agar bisa bersinergi, agar bisa belajar dari situ untuk terus mengembangkan sepak bola kita. Lagi pula ya, ketika nanti seandainya nih ya, timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia, itu bukan bawa nama negara Belanda, negara Amerika ya, atau negara yang lain, tetapi membawa nama Indonesia, yang bangga pula kita semua rakyat Indonesia ya. Dan juga bukan hanya orang Indonesia yang melakukan program-program naturalisasi. Coba lihat Prancis, coba negara-negara lain, mereka juga melakukan hal yang sama ya. Banyak sekali pemain-pemain mereka yang hanya sedikit diisi oleh pemain lokal, tetapi kebanyakan pemain-pemain dari luar. Dulu saya seringkali memulai tulisan dengan mengatakan bahwa enak betul jadi Jokowi. 2 periode menjabat sebagai wali kota Solo belum selesai, sudah digadang-gadang maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan menang mudah pula dengan menumbangkan petahana Fauzi Bowo. Apa itu tak enak? Dan belum setahun jagung menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, sudah digadang-gadang lagi hendak maju sebagai calon presiden dan akhirnya menang mudah pula melawan Prabowo Subianto. Kendati waktu itu hanya didukung oleh PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura yang waktu itu tergolong minoritas di DPR. Jokowi menjadi legenda tersendiri dalam perpolitikan modern di Indonesia. Orang yang bukan siapa-siapa menjadi sesuatu yang siapa-siapa Jokowi ini. Bukan tak ada kritik, banyak juga kritik dan keras-keras juga. Tapi kritik-kritik itu seperti menerpa ruang hampa. Mulai dari kritik-kritik yang menurut saya remeh-temeh, seperti ijazah palsu misalnya, hingga kritik yang mengarah kepada fitnah organisasi terlarang dan lain-lain. Silsilah Jokowi seolah-olah kabur. Padahal saat menjadi wali kota Solo, itu sama sekali tak pernah dimunculkan. Tak cukup 1 periode, Jokowi lanjut ke periode kedua menjadi Presiden Republik Indonesia. Kembali menang mudah melawan Prabowo. Jokowi dianggap sukses pada periode pertama. Pada periode kedua, inilah titik balik seorang Jokowi. Entah anugerah atau bencana, tiba-tiba saja Jokowi menarik Prabowo bergabung dalam kabinetnya. Prabowo diberi posisi yang sangat mentereng waktu itu, yakni sebagai Menteri Pertahanan. Orang tak menyangka juga Prabowo bersedia dan mau turun kelas dari posisi sebagai capres yang satu level dengan Jokowi menjadi bawahan Jokowi. Jokowi dan Prabowo seperti mendapat ilham untuk bersatu. Dan benar saja krisis dunia akibat COVID-19 datang mendera. Banyak negara yang ambruk akibat krisis ini. Indonesia malah berjaya dan menjadi salah satu negara yang paling sukses menghadapi krisis dunia akibat COVID-19 ini. Itulah yang saya katakan anugerah di atas. Seolah-olah keduanya, Jokowi dan Prabowo, tahu betul apa yang akan terjadi di masa depan. Bayangkan kalau keduanya masih saling berhadapan di saat krisis dunia akibat COVID-19 itu. Entah apa yang akan terjadi. Sudah bersatu saja, masalah yang dihadapi juga tak mudah. Orang yang sok tahu mencari kesempatan dalam kesempitan seperti banyak betul di Republik ini. Setali 3 uang bencana ternyata juga mengintai di situ.
pendukung masing-masing, baik Jokowi maupun Prabowo, seperti tak mau menerima. Akibatnya, Jokowi dan Prabowo diserang dan dihujat oleh pendukung fanatik masing-masingnya. Titel pengkhianat diterima dua orang sekaligus dari arah yang berlawanan. Mereka seperti melupakan anugerah yang baru saja dirasakan. Ternyata Jokowi dan Prabowo semakin dekat dan semakin mesra saja. Akhirnya Jokowi memantapkan diri untuk menjadikan Prabowo sebagai pelanjutnya, dan Prabowo pun memantapkan diri pula menjadikan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pendampingnya. Pasangan ini menang dengan angka yang sangat mengejutkan, bahkan kemenangan Prabowo Gibran jauh di atas kemenangan yang pernah diperoleh oleh Jokowi 2 kali mengikuti Pilpres. Disinilah mulai gejala tak enaknya menjadi Jokowi. Apapun yang salah menjadi salahnya Jokowi. Soal anaknya naik jet pribadi, Jokowi juga yang salah. Kesalahan masa lalu, Fufu Fafa, entah apapun itu juga salahnya Jokowi. Anies Baswedan tak bisa mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta dan Jawa Barat juga salahnya Jokowi. Nama kecil Jokowi, Mulyono, yang mestinya tak disebut-sebut lagi karena sudah diganti, justru menjadi bahan olok-olokan. Sungguh tak enak menjadi Jokowi saat ini, tapi tak seperti dulu. Dan ini terjadi justru di akhir masa jabatannya. Sebetulnya akhir yang baik dibandingkan mantan presiden lainnya, tapi seolah-olah dianggap akhir yang buruk. Tapi menariknya, resep terakhir yang digunakan Jokowi dan keluarganya menghadapi orang-orang yang masih marah dan kecewa terhadap dirinya, seperti yang diungkapkan Jeffrey Giovanni, Ketua Dewan Pembina PSI, yakni mendiamkan saja dan tak meminta dibela oleh siapapun lagi. Ia seperti ingin menghadapi dan menikmati sendirian segala kekecewaan dan kemarahan orang yang dialamatkan kepada dirinya dan keluarganya. Setelah begitu enaknya menjadi Jokowi, saatnya juga merasakan tak enaknya menjadi seorang Jokowi. Ini seperti roda berputar saja, kadang di bawah, kadang di atas. Inilah kehidupan real, dan kehidupan real itu dijalani Jokowi menghadapi semuanya dari dulu hingga sekarang. Jokowi memang bukan politisi biasa, untuk tak mengatakan politisi ulung. Ia kerap berpikir terbalik, mencoba hal yang tak biasa, tak hanyut saat dipuji dan tak putus asa saat dicaci maki. Wajar Prabowo yang terlihat begitu hebat justru mengaku banyak belajar dari Jokowi. Saya tak pernah memilih Jokowi sekalipun, justru terus-menerus memilih Prabowo, dan baru sukses justru saat Prabowo bersama Jokowi. Begitulah. Wow, saya terharu guys ya apa yang disampaikan oleh Bapak ini, bahwa ada enak dan tidak enaknya menjadi seorang Pak Jokowi ini ya. Dan yang membuat saya lebih prihatin adalah ketika nama kecil Pak Jokowi, Mulyono, yang terus disebut-sebut dan dijadikan bahan olok-olokan. Ya, hal nama Mulyono itu sudah diganti dengan nama Jokowi ya, tetapi saat ini ya, nama Mulyono dijadikan bahan olok-olokan, bahan ejekan, bahan sindiran, bahan fitnah dan sebagainya ya. Namun sebentar lagi Pak Jokowi akan selesai dan akan turun dari jabatannya guys ya. Dan saya tetap mendoakan agar Pak Jokowi senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan semoga bisa sampai dengan akhir masa jabatannya beliau turun dengan kepala tegak guys ya. Bukan ditumbangkan atau diturunkan sebelum masa jabatannya berakhir seperti yang akhir-akhir ini terus diperjuangkan oleh Amin Rais CS. Miris ya, ketika kebebasan berpendapat itu dijunjung tinggi dan diapresiasi di Indonesia, ada salah satu influencer yang nggak paham akan hal itu, dan ketika ada orang lain yang bicara yang tidak sependapat dengan dia katakan buzzer. Ini postingannya. Ini adalah postingan dia di slide pertama. Dia pasang foto-fotonya para influencer yang pro akan pemerintah dan Pak Jokowi itu kemarin ketika ke IKN. Dan dia kasih caption gini di dalam postingannya. Harta tidak dibawa mati, semua karma akan dibayar. Ya emang harta tidak akan dibawa mati, siapa yang bawa harta mati? Kan kita semua udah pada tahu akan hal itu. Dan gini deh, yang saya tangkap dari slide pertama tuh saya tahu kalau kamu ngerasa iri. Andai kata kamu adalah salah seorang influencer yang ada di sana, berfoto di sana bersama Pak Jokowi, diundang ke IKN, lu akan kicep, gue yakin dan gue jamin akan hal itu. Di slide kedua dan ketiga, dia ngomong pesan serbuan buzzer. Jadi dia mengatakan andai kata kita ngomongin hal-hal yang dia highlight, kita adalah buzzer. Dan dia memberikan penalaran-penalaran kenapa kalau misalnya kita ngomong seperti itu, kita adalah buzzer. Nih, satu-satu ya.
Yang pertama, Indonesia baik-baik aja. Dia memberikan penalaran. Kalau baik-baik aja, kenapa korupsi, kolusi, nepotisme itu ada dan bikin rakyat marah, ya kan? Gini deh, lu jadi orang, gak usah munafik. Kita jadi orang, gak usah munafik. Katakan dan sebutkan pemerintahan dari presiden yang mana yang udah ada di Indonesia yang bebas KKN. Sebutin aja. Dan kalau misalnya itu sudah ada dari lama, kenapa lu baru ribut sekarang? Coba lu pikirin. Yang kedua, dipilih rakyat, mana dinasti? Emang kenapa kalau anak muda? Ini dia balik lagi ke masalah pilpres ya. Dia memberikan penalaran, kenapa yang dipilih anak presiden yang umur dan kredensialnya nggak mumpuni? Nih, kita ya, nggak usah munafik ya. Kemarin, kita sebagai rakyat Indonesia, diberikan pilihan oleh para partai politik dengan calon-calon yang mereka usung. Ada 3 pasang kemarin, dan kita sebagai rakyat punya pandangan yang berbeda akan masing-masing calon pada saat itu. Dan kalau memang menurut rakyat, menurut gue, menurut lu, pasangan yang mana yang lebih baik, itu yang kita pilih. Dan kalau bicara masalah credentials, kemarin udah nyata kok, si Gibran itu sempat memimpin Solo. Dan mungkin banyak orang termasuk gue yang nilai bahwa kinerjanya dia merubah Solo itu jauh lebih baik daripada sebelumnya, yang pendahulunya. Jadi nggak ada salahnya dong, walaupun kredensialnya tipis, tapi ketika kita lihat impact daripada pekerjaannya itu huge gitu ya, nggak masalah dong kita pilih siapa. Yang 3, 4, 5, ini adalah poin-poin yang lucu menurut gue. Bukan poinnya sih yang lucu, tapi penalarannya yang lucu. Karena apa? Sifatnya kontradiktif. Nih, gue bacain. FOMO aja lu, undang-undang perampasan aset lu demo juga. Dia memberikan penalaran. Bacot jangan ngalihin isu, karena yang utama konstitusi jangan diacak-acak. Undang-undang lain akan ngikutin tunduk. For your information, konstitusi itu udah diacak-acak ketika Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemen. Itu udah diacak, bro. Jadi, kenapa lu baru ribut sekarang gitu ya? Dan bukan karena Mulyono itu diacak-acak, udah diacak-acak sebelumnya. Salah satunya sama Pak AR, ya kan gitu ya. Dan nomor 4 nih, jangan bawa nama rakyat. Rakyat yang mana? Mending gue kerja, nggak ngaruh sama hidup gue. Dia memberikan penalaran. Harga bahan pokok naik sampai 100% dan pajak naik terus. Nggak ngaruh sama hidup lo. Itu kebijakan asal nyari duit dari rakyat, abis itu dikorup. Udah kelihatan banget kan kontradiktifnya dari sini. Gue beberin satu-satu. Harga bahan pokok mana yang naik sampai 100%? Dan harga bahan pokok ada kenaikan, itu karena inflasi. Inflasi nggak dialami Indonesia doang, bro. Kalau masalah pajak yang naik, seberapa besar sih pajak yang naik, bro? Dengan apa yang lo dapat dari pemerintah, yang pemerintah berikan pada lo, ya, itu nggak sebanding. Tolong pahami. Bandingkan secara real. Lu minta kesehatan gratis, lu minta semua disubsidi, lu minta pendidikan gratis, minta infrastruktur yang bagus. Emang lu pikir pemerintah dapat duit dari mana, woi? Kalau nggak dari pajak. Lu mau nyontoh negara lain yang bisa kasih pendidikan gratis sampai nggak bayar sama sekali, tapi lu nggak mau bayar pajak. Lu minta healthcare yang seperti luar negeri punya, tapi lu nggak mau bayar pajak. Lu disuruh bayar BPJS sedikit aja lu ribut. Coba, nalar siapa yang gak main? Lantas, lu bilang, tadi kita yang bantu dorong, yang push untuk dorong RUU perampasan aset, lu bilang bacot, jangan ngalihin isu. Tapi lu komplain masalah corruption. Kalau lu memang concern masalah corruption, ya bantu dong. Koruptor itu kagak takut di penjara, tapi takut miskin, duitnya hilang. Jadi itu yang kita bantu push, bukan RUU Pilkada yang lebih poin pentingnya. Demi kepentingan para elit-elit politik atau para orang-orang yang terjun di partai politik. Itu yang sebenar-benarnya real gitu loh. Yang kelima nih ya, halah demo merusak fasilitas umum doang. Satu ya, sebelum lu gue bacain penalaranmu. Vandalisme sampai kapanpun itu nggak dibenarkan. Dan vandalisme bisa menunjukkan bagaimana integritas lu sebagai manusia. Ya, dan lu memberikan penalaran seperti ini. Kerusakan demo kagak ada apa-apanya dibandingkan korupsinya rezim Mulyono. Suruh Harvey Mois balikin 307T. Itu fasilitas umum bisa pakai marmer, berlian, gemerlap. Kalau lu buat penalaran seperti itu, tapi lu tolak tuh RUU perampasan aset, ya gak usah ngebacot. Yang harusnya diam, gak usah ngebacot. Itu siapa? Sekarang jelasin. Itu loh, kontradiktif kan. Jadi kelihatan penalaran siapa yang sebenarnya lebih lucu gitu loh. Dan slide yang ini ya, apa gunamu sebagai manusia? Sekarang saatnya tandai dan mengerti bahwa banyak kawan, tokoh, dan yang menyebut dirinya influencer namun bungkam, diam, dan tak acuh. Tidak peduli pada negeri, tidak membuka telinga pada aspirasi, tidak angkat suara pada opresi. Segitulah kemampuan nalar dan derajat tanggung jawabnya pada integritas.
Sekarang kita bicara tentang integritas, karena lu highlight terakhir adalah integritas. Bagaimana orang bisa memiliki integritas kalau dia masih menjunjung tinggi yang namanya vandalisme, anarkisme? Dan bagaimana ketika orang bicara tentang integritas, tapi omongannya sendiri kontradiktif dan tidak konsisten? Jadi gak usah bicara masalah integritas lah ya. Dan gue tanya, siapa yang nggak peduli pada negeri? Siapa yang nggak mendengar aspirasi? Siapa yang nggak angkat suara sama opresi? Siapa yang nggak angkat suara akan penindasan? Siapa yang ditindas? Coba Anda jelaskan masalah itu deh. Kalau buat diksi-diksi, tolong ada basicnya, setidaknya ada buktinya. Jangan sampai membuat diksi hanya karena emosi. Lantas yang ini nih, lebih bahaya lagi kalau komentar itu keluar dari kalian yang bukan buzzer. Berarti kalau gue sepaham sama lo, gue nggak bahaya. Jadi semua yang ada harus sepaham sama lu supaya jadi nggak bahaya. Kan konsep berpikir dari mana coba? Dan ini, apa tanggung jawabmu di pintu surga pada Tuhan yang memberi hati nurani? Apa gunamu sebagai manusia? Tolong pahami bro, tanggung jawab kita sebagai manusia di hadapan Tuhan itu adalah apa yang kita perbuat selama kita hidup sebagai manusia. Termasuk tindakan yang kita tanggung jawab adalah perasaan kita, perkataan kita, perbuatan kita yang mengandung di contohnya harus tanggung jawabin banget kebencian bro. Dan dia ngomong, ada quote yang kontroversial katanya, pilih pemimpin yang niatnya kerja, bukan yang masih sibuk punya kepentingan merubah nasib. Kalau kita mau jujur bro, yang lagi sibuk mau merubah nasib siapa? Yang lagi sibuk cari tunggangan siapa? Ngomongin junjungan sendiri, tapi keluar-keluar panggil Mulyono, kasihan banget dah. Wow, keren sekali guys ya apa yang disampaikan oleh Mbak ini, membantah semua tuduhan-tuduhan negatif ya, hal-hal yang disampaikan dalam upaya untuk mendiskreditkan pemerintahan Joko Widodo ya. Nah guys, saya tidak mengambil pusing dengan berbagai hinaan, kritikan dan fitnahan lagi yang saat ini terus digempur, terus-terusan gempur habis ke diri dari Pak Jokowi. Yang terpenting kita fokus saja Pak Jokowi ini bisa sampai dengan selesai jabatannya, beliau dapat turun dengan kepala tegak ya, turun dengan terhormat. Bukan turun karena ditumbangkan oleh Amin Rais CS ya, bukan turun sebelum waktunya. Wah, ini malah lebih gawat lagi ya, karena ada yang mengatakan, berteori bahwa kalau Pak Jokowi diturunkan sebelum masa jabatan selesai, otomatis semua kebijakannya, semua keputusannya yang sudah susah-susah selama ini dibuat akan batal otomatis juga ya. Nah guys, tentu kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin bangsa dan negara kita ini bergerak maju ya, ke arah kemajuan, bukan mundur lagi ke belakang ya. Dan kita juga jangan lupa untuk mau mengakui bahwa selama ini Pak Jokowi udah berbuat banyak membangun bangsa dan negara kita, terutama dari segi infrastruktur ya. Oke guys, itu saja yang dapat saya reaksi pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi.